Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mengangkat tema strategi pengambilan keputusan Shopee Food dalam mengatasi keluhan konsumen terkait kualitas layanan. Tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dasar dan Bapak Dudi Duta Akbar SEMM sebagai dosen pengampun pada mata kuliah ini. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan saya Olivia Ramadhani dengan NIM 64751079 sebagai moderator dan rekan saya yang lainnya. Yang pertama Aisyah Nur Hasanah dengan NIM 64251159 sebagai pembaca naskah bab 2. Yang kedua, Fernando Wijaya dengan NIM 64251056 sebagai pembaca naskah bab 1. Yang ketiga, Jelita Wayuningsih dengan NIM 64251073 sebagai pembaca naskah bab 3. Yang keempat, Keisha Olivia Febrianti dengan NIM 64250984 sebagai pembaca naskah bab 5. Dan yang terakhir, Muhammad Diki Raihan dengan NIM 64251049 sebagai pembaca naskah bab 4. Bisa dimulai dari bab 1 yang akan dibacakan oleh Fernando. Satu, latar belakang. Food delivery adalah layanan pengantar makanan dari restoran, kafe, atau penyedia makanan lainnya. Langsung ke pelanggan. Pemesanan biasanya dilakukan melalui aplikasi atau website, dan makanan dikirim menggunakan kurir tertentu. Layanan ini memungkinkan pelanggan menikmati makanan favorit mereka tanpa harus datang langsung ke tempat makan, seperti platform GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Menyediakan aplikasi yang mudah digunakan dengan fitur seperti rekomendasi, ulasan pelanggan, dan pembayaran digital, yang membuat pelanggan pengalaman memesan lebih nyaman. Gaya hidup modern yang serba cepat membuat banyak orang lebih memilih layanan pesan antar. Selain itu, perubahan kebiasaan sejak pandemi COVID-19 juga meningkatkan adopsi layanan ini secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penjualan online yang mencakup penyajian menu digital yang menarik, promosi diskon, kualitas pelayanan yang responsif, serta pengelolaan ulasan secara aktif berpengaruh besar terhadap pengalaman positif konsumen. Kepuasan konsumen yang terbentuk dari aspek-aspek tersebut selanjutnya mendorong loyalitas yang ditunjukkan melalui pembelian ulang dan rekomendasi kepada orang lain. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM untuk menyusun strategi digital yang berfokus pada kepuasan konsumen sebagai upaya mempertahankan daya saing dalam pasar yang kompetitif. Shopee terus melakukan pengembangan di bidang konsep fitur dengan terus melakukan pembaharuan seperti Shopee Food yang launching di Indonesia. Semenjak April 2020, fitur-fitur ini yang tersedia di Shopee Food memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian, seperti fitur diskon, cashback, dan Shopee Pay. Fitur Shopee Food bertujuan untuk memberi sesuatu manfaat kepada konsumer sebagai sarana suatu layanan pesan antar makanan yang secara efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan makanan melalui service, quality, serta memungkinkan konsumen untuk memesan sesuatu kebutuhan manusia, kapanpun, dan dapat dilakukan dimanapun. Sehingga memudahkan konsumen dengan tidak sampai keluar rumah maupun mengantre secara langsung. Pada penelitian menyebutkan bahwa Shopee Food menyediakan banyak promo, mulai dari potongan harga, voucher, hingga cashback yang cukup besar untuk menarik konsumen. Promo-promo yang diberikan akan mempengaruh penting terhadap konsumen, karena konsumen akan lebih sensitif terhadap harga yang membebani pikiran konsumen. Ada lagi rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektif penanganan keluhan konsumen pada layanan Shopee Food. Kedua, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Shopee Food dalam mengatasi keluhan konsumen terkait kualitas layanan Shopee Food. Ketiga, bagaimana perbandingan strategi dan efektivitas penanganan keluhan konsumen antara Shopee Food dan pesaingnya, yang seperti GoFood dalam menangani permasalahan yang serupa. Dan tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi masalah nyata di bidang jasa dalam pengiriman makanan yang memerlukan keputusan manajerial. Kedua, menyusun alternatif keputusan berdasarkan data yang telah dianalisis.
Dan ketiga, menerapkan teori pengambilan keputusan untuk menemukan solusi bagi perusahaan tersebut. Dan keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dalam penanganan keluhan konsumen berdasarkan metode Simon. Dan antara lain ada manfaatnya. Yang pertama, bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana manajemen keputusan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, bagi perusahaan, menerima saran serta mengevaluasi tentang seberapa efektif kebijakan penanganan keluhan para konsumen. Dan perusahaan dapat memulihkan citra layanan menjadi lebih terarah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan ketiga, bagi konsumen, secara tidak langsung, hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan yang baik dengan cara merespons keluhan para konsumen dengan bijak dan menerima saran serta masukan yang diberikan oleh konsumen, sehingga konsumen mendapatkan layanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan lanjut, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua, ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan terdiri dalam beberapa langkah. Menurut Herbert Alexander Simon, yang dikutip dari Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2023, merumuskan 3 langkah utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada inteligensi penelusuran keadaan lingkungan yang membutuhkan pengambilan keputusan. Yang kedua ada desain, terjadinya tindakan penemuan, pengembangan, dan analisis masalah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada choice, pilihan sesungguhnya tentang menentukan perilaku tertentu dari yang ada. Selain itu dijelaskan juga bahwa proses mengemukakan suatu keputusan. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional driver Shopee Food terhadap kepuasan konsumen. Layanan yang diberikan oleh Shopee Food belum sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Misalnya berkaitan dengan desain situs web, dihitung lebih dari 50% layanan Shopee Food mengalami kesulitan dalam pencarian menemukan makanan terfavorit. Desain dari yang diberikan ternyata cukup menyulitkan para konsumen dalam mencari makanan yang diinginkan, sehingga para konsumen merasa kurang efektif dan efisien pada saat melakukan pemesanan pada aplikasi Shopee Food, yang dianggap terlalu banyak pilihan menu aplikasi sehingga mempersulit pelanggan dalam mengoperasikan aplikasi Shopee Food. Selain itu, pelanggan Shopee Food mengalami kesulitan dalam menghubungi layanan. Pelanggan bahkan ada respon layanan pelanggan yang tidak dapat menyelesaikan masalah, serta kekurangan keamanan dan privasi dari pengguna layanan jasa, yang mana masih banyak penjual yang menawarkan makanan yang tidak sesuai dengan gambar yang ada pada sistem pencarian. Hal ini memperlihatkan bahwa pelanggan Shopee Food merasa pelayanan yang diberikan Shopee Food belum maksimal. Lalu yang ketiga ada kriteria pengambilan keputusan. Yang pertama, efisiensi waktu pengantaran. Yang kedua, kualitas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, biaya pajak yang terlalu tinggi. Yang keempat, kemudahan akses aplikasi dalam menggunakan Shopee Food. Yang kelima, dampak terhadap konsumen dan citra perusahaan. Selanjutnya, bab 3 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Jelita Wayuningsih. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kuantitatif, yaitu dengan mengukur keputusan konsumen secara objektif dengan menggambarkan kondisi nyata dan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan jurnal. Pendekatan ini digunakan untuk menguji permasalahan terkait dengan kualitas layanan Shopee Food yang berpengaruh pada kecepatan pengiriman atau keramahan driver terhadap loyalitas konsumen. Yang pertama, ada jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat studi kasus yang berfokus pada Shopee Food Kota Depok. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan operasional. Yang kedua, ada sumber data. Data sekunder diperoleh dari literatur mengenai model pengambilan keputusan, Simon, artikel, dan jurnal. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Observasi, menganalisis kinerja kurir dengan melalui pengamatan pada aplikasi dan meneliti aktivitas kurir dalam proses pendistribusian. Yang keempat, ada teknik analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan model pengambilan keputusan Simon, intelligence, design, dan choice untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan penelusuran keadaan lingkungan, analisis masalah dalam pengambilan keputusan, proses menentukan pilihan.
Selanjutnya, bab 4 yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Diki Raihan. Bab 4, analisis dan pembahasan. Analisis masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh kepuasan pelanggan terhadap aplikasi Shopee Food. Dilansir dari komentar Instagram Shopee Food, ditemukan beberapa keluhan tentang kualitas pelayanan yang tidak memadai, yaitu berupa keterlambatan pengantaran dan tampilan yang terkesan rumit sehingga dapat membingungkan pengguna baru. Analisis berdasarkan model Simon. Yang pertama, intelligence atau identifikasi masalah. Dalam tahap ini, perusahaan mulai menyadari bahwa penurunan dalam rating serta meningkatnya jumlah ulasan negatif yang dapat mempengaruhi penilaian aplikasi Shopee Food. Terlebih lagi, banyak pelanggan yang mengeluh waktu pengiriman makanan yang lebih lama dari yang diharapkan. Akibatnya, tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna mengalami penurunan. Di samping tarif pajak di platform Shopee Food yang tergolong lebih tinggi. Yang kedua, desain atau perancangan alternatif solusi. Di tahap ini, Shopee Food perlu meningkatkan sistem operasional berbasis intelijen. Ini termasuk perbaikan dalam sistem pembagian pesanan agar pengantar dapat dilakukan oleh driver yang terdekat di lokasi restoran dan pelanggan, sehingga proses pengiriman jadi lebih efisien dan waktu kedatangan pesanan bisa lebih tepat. Selain itu, untuk mengatasi ulasan negatif mengenai tarif pajak yang tinggi, platform Shopee Food bisa menawarkan promosi ongkir, kupon bagi pelanggan setia, atau paket biaya yang lebih jelas dan adil bagi konsumen. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan akan menjadi lebih baik dan didapat mengembalikan kepercayaan pelanggan, meningkatkan kepuasan, serta mempertahankan loyalitas pengguna Shopee Food. Yang ketiga, choice atau pemilihan keputusan terbaik. Shopee Foods harus segera melakukan optimalisasi pada sistem berbasis intelijen dan menetapkan kebijakan tarif pajak yang lebih terjangkau serta memberi promo gratis ongkir kepada pelanggan VIP dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan serta menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada data pendukung, ada aspek ketidakpuasan, deskripsi masalah, dampak bagi pengguna, dan sumber referensi. Aspek ketidakpuasannya yaitu aplikasi error atau crash. Permasalahannya aplikasi Shopee Food sering mengalami bug saat checkout. Dampaknya menghambat proses pemesanan dan menimbulkan frustasi. Sumbernya yaitu dari ulasan Google Play tahun 2025. Yang kedua, aspek ketidakpuasannya yaitu karena keterlambatan pesanan. Permasalahannya karena sering datang lebih dari 1 jam pada jam sibuk. Dampak bagi penggunanya yaitu menurunkan kepuasan pelanggan dan menimbulkan komplain di media sosial. Sumbernya yaitu dari ulasan Google Play tahun 2025. Aspek ketidakpuasan selanjutnya itu kesalahan pesanan. Deskripsi masalahnya karena makanan tidak sesuai dengan pesanan atau kurang lengkap, dan dampak bagi penggunanya yaitu pelanggan kecewa dan enggan menggunakan layanan kembali. Sumber referensinya ya dari ulasan Google Play tahun 2025. Aspek ketidakpuasannya yaitu kinerja driver tidak konsisten. Deskripsi masalahnya yaitu ada laporan driver membatalkan pesanan secara sepihak. Dampak bagi penggunanya yaitu mengganggu pengalaman pengguna dan reputasi brand. Sumber referensinya dari ulasan Google Play tahun 2025. Dan terakhir ada aspek ketidakpuasan karena respon layanan pelanggan lambat. Deskripsi masalahnya, chat ke customer service lama dibalas, kadang tidak ditindaklanjuti. Dampak bagi penggunanya yaitu meningkatkan ketidakpercayaan pelanggan terhadap layanan. Sumber referensinya dari ulasan Google Play tahun 2025. Nah, di sini ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama, melakukan uji coba pengguna sistem berbasis intelijen. Yang kedua, memberikan promo gratis ongkir bagi pengguna baru. Yang ketiga, memberikan potongan pajak dengan minimal order pembelian. Selanjutnya, bab 5, yaitu penutup akan dibacakan oleh teman saya, Keisha. Selanjutnya ada penutup.
Yang pertama ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan Shopee Food yaitu ulasan negatif pelanggan yang menyebabkan penurunan rating dan keluhan pelanggan terkait lamanya waktu pengiriman serta mahalnya tarif pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat menerapkan sistem operasional berbasis intelijensi yang mampu mengoptimalkan pembagian pesanan pada driver sesuai dengan lokasi terdekat dari restoran dan pelanggan, sehingga efisiensi pengiriman dan kepuasan pelanggan meningkat. Selain itu, penyesuaian kebijakan tarif pajak, pemberian promo seperti gratis ongkir, akan membantu memperbaiki resepsi pelanggan terhadap biaya layanan. Melalui langkah-langkah tersebut, Shopee Food dapat meningkatkan kualitas layanan, memuaskan pelanggan, serta memulihkan kepercayaan pelanggan yang nantinya akan memperbaiki rating aplikasi. Nah, yang kedua itu ada saran. Yang pertama, optimalisasi sistem alokasi pesanan. Sistem ini harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, kondisi lalu lintas, dan beban kerja pengemudi secara real time. Yang kedua, ada pengembangan fitur komunikasi proaktif, implementasi fitur komunikasi otomatis yang dapat memberitahu pelanggan tentang potensi masalah, misalnya keterlambatan akibat cuaca atau kendala teknis. Hal tersebut membuat pelanggan merasa dihargai. Nah, yang terakhir ada penerapan kode etik dan sanksi tegas terhadap driver. Untuk kasus-kasus pelanggaran berat seperti perilaku agresif atau tidak pantas, Shopee Food perlu menerapkan kode etik yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas. Ini penting untuk melindungi keamanan dan kenyamanan pelanggan serta menjaga reputasi layanan. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai strategi pengambilan keputusan Shopee Food dalam mengatasi keluhan konsumen terkait dengan kualitas layanannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.